Ketika sampai di Karbala, dan keluarga Husain bin Ali mendirikan tenda di sana, datanglah ribuan pasukan Kufah yang dipimpin oleh Umar putra Sa'id bin Abi Waqqas. Ia dijanjikan oleh Ubaidillah bin Ziyad atau Ibnu Ziyad jabatan di daerah Rey, Iran sekarang. Tugasnya hanya dua, mengambil baiat dari Husain bin Ali atau membunuhnya. Selanjutnya sebagaimana sejarah mencatat, drama paling menyayat digelar. Husain bin Ali beserta seluruh keluarga dan pengikutnya dikepung berhari-hari. Mereka tidak diizinkan kembali, tidak juga dibiarkan meneruskan perjalanan sampai Husain bin Ali bersedia memberikan baiat untuk Yazid. Satu hal yang mustahil dilakukan oleh orang semulia Al-Husain. Sejarawan mencatat Husain bin Ali tiba di Karbala pada tanggal 2 Muharram dan akhirnya gugur di tempat ini pada 10 Muharram. Artinya selama 8 hari beliau menghabiskan sisa perbekalan, selebihnya beliau dan keluarganya menahan rasa haus dan lapar di tengah gurun yang panas menyengat. Sejak tanggal 7 Muharram itu, atau selama 3 hari, Husain bin Ali dan keluarganya sudah tidak lagi menenggak minuman. Satu-satunya akses air minum hanya sungai Eufrat, dan ini ditutup oleh pasukan Umar bin Sa'id. Setiap kali pengikutnya ingin mengambil air, maka nyawa mereka taruhannya. Demi menjaga kehormatannya, satu persatu pengikut dan keluarga Husain bin Ali melawan kezaliman ini, dan gugur satu persatu, mulai dari para budak, hingga keluarga dekat seperti putra-putra Hasan bin Ali, dan juga putra-putra Husain sendiri. Mereka semua adalah kerabat dekat Nabi Muhammad. Hingga akhirnya yang tersisa tinggal Husain bin Ali dengan para wanita dari keluarga Nabi yang berdiam di dalam tenda. Husain bin Ali berdiri tegar menghadapi ribuan pasukan Umar bin Sa'id dengan mengenakan baju zirah kakeknya, pakaian yang semestinya dikenali oleh umat Nabi Muhammad. Di tangannya, Al-Husain menggenggam pedang Zulfikar, pedang Ali yang pernah diberikan Nabi Muhammad. Tapi tanpa ampun, pasukan Umar bin Sa'id menggempur satu orang yang tersisa ini dengan sebuah formasi perang. Anak panah, tombak, hingga pedang berhamburan ke arah Al-Husain, demi mendapatkan baiat dari beliau. Namun upaya Umar bin Sa'id tidak berlangsung mudah. Putra Ali bin Abi Thalib ini memiliki kemampuan tempur setara ayahnya. Puluhan nyawa pasukan Umar bin Sa'id tumpas di ujung pedang Zulfikar. Hingga akhirnya, setelah puluhan anak panah dan tebasan pedang merobek tubuh beliau, cucu kinasih Nabi ini meregu kesyahidan dengan tetap memegang teguh prinsipnya. Belum puas dengan apa yang sudah dilakukannya, salah seorang berhati batu dari pasukan Umar bin Sa'id yang bernama Syamir bin Ziljaushan, mendatangi jasad yang sudah tidak berdaya itu lalu memenggal kepala Husain bin Ali dan menancapkannya di ujung tombak. Menurut Imam Tobari, yang menenggal kepala Al-Husain bukan Syamir, tapi Sinan bin Anas bin Amr al-Nahawi. Ketika Al-Husain sudah jatuh tidak berdaya, Sinan memerintahkan kepada Hauli bin Said untuk memenggal kepala beliau. Namun ketika akan melakukannya, tiba-tiba tangan Hauli gemetar. Akhirnya eksekusi ini dilakukan sendiri oleh Sinan. Perbuatan ini kemudian disambut sorak-sorai oleh pasukan Umar bin Sa'id. Mereka lalu berhamburan ke jasad-jasad yang lain dan ikut memenggal pula kepala-kepala dari jasad keluarga Nabi lainnya. Belum puas sampai di sana, pasukan Umar bin Sa'id ini menjarah juga atribut yang menempel pada jasad Al-Husain. Tak lupa mereka juga berhamburan ke kemah yang didiami oleh para wanita dari keluarga Nabi. Pasukan ini menjarah harta mereka, menawan mereka, dan memperlakukan wanita dari keturunan Rasulullah layaknya budak. Hanya satu laki-laki yang tersisa dalam pembantaian ini, yaitu Ali bin Husain yang ketika itu sedang mengalami sakit keras. Menurut Akbar Sahnajebabadi, ketika Syamir melihat Ali bin Husain, ia pun sebenarnya ingin membunuhnya. Namun Umar bin Sa'id melarangnya. Ali bin Husain akhirnya dirantai, dan dipaksa berjalan hingga ke Kufah bersama para wanita dan kepala-kepala yang ditancapkan di ujung tombak para prajurit Umar bin Sa'id. At-Tabari melaporkan ada sebanyak 70 kepala yang akhirnya dibawa oleh pasukan Umar bin Sa'id ini. Pada peristiwa Karbala ini, personil Husain bin Ali hanya terdiri dari 72 orang, 32 orang pasukan berkuda dan 40 pejalan kaki. Ini artinya hampir segenap personil laki-laki yang dibawa oleh Al-Husain ludes tak bersisa.
Adapun jumlah pasukan yang dibawa oleh Umar bin Said atas perintah Ubaidillah bin Ziyad sebanyak 4.000 orang. Bila melihat dari nama-nama korban yang disebutkan oleh Tobari, hampir setengahnya dari korban-korban ini adalah sanak keluarga Al-Husain sendiri. Dengan kata lain bisa anggap bahwa yang dibawa Al-Husain ini memang bukan sebuah pasukan tempur. Sehingga peristiwa yang terjadi di Karbala lebih layak disebut sebagai genosida terhadap keturunan Nabi daripada sebuah pertempuran. Dengan penuh kebanggaan pasukan Umar bin Said memasuki Kufah dengan ekspresi seperti orang baru memenangkan sebuah perang. Melihat iring-iringan yang ganjil ini, sontak terjadi histeria di seluruh kota. Orang-orang menangis dan mengutuk perbuatan pasukan ini. Bagaimanapun penduduk Kufah adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka sangat mengenali kepala-kepala yang tertancap di ujung tombak itu, terlebih kepala Husain bin Ali. Perasaan menyesal, horor dan kebencian menyelimuti banyak orang di antara mereka. Hanya satu orang yang puas menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Setelah mendengar laporan tentang keberhasilan mereka, Ibnu Ziyad memerintahkan anak buahnya mengarak kepala-kepala tersebut dan tawanan semuanya ke Damaskus untuk dipamerkan di hadapan Yazid. Sepanjang perjalanan sejauh ribuan kilometer dari Kufah ke Damaskus, pasukan ini mendapat sambutan dan juga cemooh dari wilayah-wilayah yang mereka singgahi. Perlakuan mereka yang demikian kejam telah menyalakan benih-benih perpecahan besar dalam sejarah Islam. Yazid dan segenap aparaturnya sedang bersama-sama membakar kursi kekhalifahan dinasti Umayyah yang sudah susah payah dirakit oleh Muawiyah. Sejak hari itu, kursi kekhalifahan Bani Umayyah tidak pernah lagi stabil. Pemberontakan demi pemberontakan meletus di berbagai daerah yang insya Allah akan kami sampaikan pada video-video selanjutnya.